warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas dari kelas 1. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penggunaan AI untuk meningkatkan pembelajaran mahasiswa dan juga penggunaannya menggunakan etika dan attitude yang baik. Dari di sini agenda yang saya akan presentasikan tentang AI itu AI dan etika penggunaan itu ada penggunaan AI, etika penggunaan Gen AI, contoh penggunaan dan kasus studi dan praktik yang paling baik. Sekarang Gen AI itu atau generatif AI atau Gen AI merupakan alat yang inovatif yang mendukung pembelajaran mahasiswa ataupun siswa-siswa yang lainnya untuk mendukung pembelajaran dengan kemampuan menghasilkan konten yang baik yang walaupun diedit dengan manusia sendiri itu dia bisa berpikir dengan lebih baik, seperti mendesain dengan baik dan mudah dipahami. Gen AI itu penting juga dalam pendidikan modern untuk membantu mahasiswa dalam kegiatan akademik sehari-hari. Contohnya seperti pada saat mengerjakan tugas dan lain-lain sebagainya, kita bisa mencari preferensi dari Gen AI tersebut. Nah, dalam Gen AI tersebut kita bisa dalam Gen AI tersebut kita bisa kayak membuat ringkasan-ringkasan gitu, ringkasan-ringkasan yang kita nanti akan mencari membacanya dan kita akan mencari yang penting-pentingnya. Sekarang dukungan Gen AI untuk pembelajaran, pemanfaatan teknologi atau untuk keberhasilan akademis mahasiswa atau kita sendiri, yaitu generasi konten otomatis yang saya bilang tadi yang di awal pengantar Gen AI. Jadi di awal itu dibilang bahwasanya dapat menghasilkan konten-konten yang baik ya. Ini otomatis kita cuma menjadikan kata kuncinya saja. Gen AI itu apa aja sih? Misalkan kita apa aja sih contohnya kita ininya. Jadi kita itu kayak Canva ini kita bisa menggunakan Gen AI untuk membuat presentasi. Nah, Gen AI itu membantu mahasiswa dengan menghasilkan esai, ringkasan dan catatan belajar secara otomatis, dan kita cuma tinggal masuki perintahnya saja di Gen AI tersebut, sehingga kita bisa menghemat waktu dan mempercepat proses belajar. Nah, bisa mempercepat ini bukan berarti kita ujian mencontek atau yang lain sebagainya, tapi mempercepat bagaimana kita belajar, memudah memahaminya, seperti itu. Pembelajaran pribadi. Nah, biasanya di situ pembelajaran pribadi ini dengan Gen AI itu bagus juga. Dengan kemampuan Gen AI kita bisa menerima tutorial itu yang untuk kita ya, untuk yang kita perintahkan Gen AI tentang jelaskan ini, jelaskan itu dan lain-lain sebagainya. Kita itu mendapatkan penjelasan yang baik, sangat baik, untuk daripada kita mencari sendiri dan di buku. Kadang di buku memang buku bagus dan lain sebagainya, tapi kurang meringkas, menjadi bahasanya kurang dapat dipahami oleh kita ya, bagi mahasiswa atau yang lain sebagainya. Nah, ini ada satu contoh penggunaannya, menawarkan contoh penggunaan yang menarik seperti ChatGPT, Proximity, Gemini, Samsung AI untuk merumuskan ide yang dari Gen AI ini kan ngambilnya juga dari website Google kan. Nah, data-data itu juga ada di data sendiri itu. Jadi
yang meringkas yang data semua data di situ, terus menghasilkan pertanyaan kuis yang menyederhanakan konsep yang kompleks untuk pelajaran yang lebih efektif. Jadi di sini masuk kita dapat membuat kuis dari AI, tapi menurut saya untuk pertanyaan dan kuis ini lebih baik mencari sendiri, kita buat sendiri, karena kalau dari Gen AI ini pasti kadang ada yang curang pas pada saat ujian kuis atau gimana seperti itu. Kemudian di sini untuk mendukung pembelajaran mahasiswa menggunakan AI dalam studi dan penulisan. Nah, di sini mereka belajar tentang menulis. Nah, untuk penerjemahan bahasa, Gen AI bisa membantu kita nih untuk menerjemahkan teks atau apapun itu yang baik ya, yang kayak teks bahasa Inggris diterjemahkan oleh Gen AI bisa, dan kita minta jelaskan apa isinya itu bisa dari berbagai macam bahasa tuh. Untuk bantuan tulisan juga kita menyediakan bantuan dalam menghasilkan ide bagaimana kita dapat menyusun kalimat sehingga meningkatkan kualitas tulisan secara keseluruhan. Nah, di sini bagaimana mahasiswa yang ingin membuat contohnya skripsi dan lain-lain sebagainya. Nah, karena ini dapat membantu kita untuk menyusun kalimat-kalimat yang bagus lah, yang biar nggak ada TL pada saat bimbingan skripsi itu. Jadi sangat bermanfaat juga untuk membantu kita penulisan. Misalnya kita langsung ke AI, tolong cek ini gimana bahasanya, nanti kita bisa memperbaiki bahasa kita yang kurang baku atau pemborosan kata dan lain sebagainya. Nah, pada bimbingan coding juga AI ini fungsi sebagai asisten yang menyelesaikan masalah pemrograman, memberikan penjelasan dan saran untuk membantu kita para mahasiswa memahami konsep-konsep yang kompleks dan lebih baik. Jadi gini, pada saat kita mengcoding sesuatu pasti ada yang salah. Nah, kita kadang bingung apa nih yang salah. Kalau kita cari-cari sendiri bisa mati juga kita kan, banyak juga yang kita coding penulisannya. Nah, itu kita menggunakan Gen AI. Contohnya kayak Google Colab ada AI-nya Gemini. Nah, kalau misalnya kita codingannya kita start, itu codingannya nggak berjalan, kita bisa minta bantuan ini apa yang salah seperti itu. Sekarang dalam brainstorming with Gen AI, explore how ChatGPT enhances idea generation and creativity. Jadi kita bisa menggunakan ChatGPT. Student can easily brainstorm ideas, generate quiz questions, and complex concepts significantly, boosting creativity and understanding in their study. So in here we can see ChatGPT or like a mini approximately everything is using Gen AI is boost our creativity and understanding in our studies. So you can see and take a look at here. Gen AI can help us in our study to understand when we doesn't understand something that we can understand it. They can explain it is very simply and can understand with our languages. But slang languages, I think, not just like in a book. You can see in the book there is a lot of something that's hard to understand. We can say to Gen AI, what is it? Can you explain it? Gen AI can explain it with simple. So why not using Gen AI for that? Oke, di sini saya akan etika penggunaan Gen AI-nya ya, penggunaan tanggung jawab untuk mahasiswa. Ini ada integritas akademik, itu mulai dari
plagiarisme dan kecurangan. Nah, ini plagiarisme ini apa sih? Nah, pada saat pembuatan skripsi dan lain-lain sebagainya, kita harus tidak boleh menggunakan kayak AI untuk diplagiat. Misalkan kita langsung copy, nah tidak. Tapi si Gen AI ini dapat membantu kita untuk mencari preferensi yang bagus untuk membuat skripsi dan lain seperti tugas dan lain sebagainya. Kita harus memahami bagaimana menggunakan Gen AI tersebut secara etis untuk menjaga integritas dan tidak boleh ada kecurangan dalam kita menggunakan Gen AI. Terus ada transparansi penggunaan. Kita perlu menyatakan jika mereka menggunakan Gen AI dalam mereka memastikan kejujuran dalam penggunaan eksekusi alat AI ini. Nah, ini yang disebut tadi. Jadi kita harus jujur dalam menggunakan Gen AI. Seperti kita membuat tugas, seperti pengen mengerti lah materi-materi gitu. Nah, kesadaran data pribadi. Jadi kita harus menghargai privasi kita dan keamanan data. Saat menggunakan AI, kita harus menjaga informasi pribadi, karena itu Gen AI pasti akan memasukkannya ke datanya sendiri. Jadi mesin ini dia seperti search engine, tapi dia kalau search engine history dan tidak dia bawakan. Tapi Gen AI itu dia mencatat segala informasi yang kita berikan, seperti mereka belajar dari kita seperti itu. Jadi kita harus hati-hati dengan Gen AI. Nah, untuk keamanan data itu kita juga harus berpikir kritis, dan kita harus tahu tuh konten-konten AI. Kita itu harus mengetahui penggunaan informasi juga. Kita buat AI itu bisa salah, search engine-nya bisa salah. Jadi kita harus menggunakan Gen AI itu harus memastikan itu benar atau enggak. Seperti itu. Providing AI content, ensuring accuracy and reliability in your academic work is crucial for students to critically access AI-generated content for accuracy, ensuring it aligns with real research and maintains academic integrity. So that's why I said we must defend that AI content is right. So we are doing something like notes. You must know, is this right or not? You must do answering and make it sure this is right. What can AI do? So we must to check and read a book that is right, and can AI can work. So can AI not be true? They can be wrong. That is why we must to verify AI content is right. Di sini saya akan studi kasus Gen AI. Nah, studi etis menggunakan Gen AI untuk melaksanakan penelitian secara etis dan efektif. Jadi kita menggunakan Gen AI itu membantu penelitian, tapi tidak untuk menjiplak dari AI-nya langsung. Nah, tantangan penggunaannya harusnya banyak yang masih menggunakan Gen AI dengan salah. Contohnya dengan studi, seperti contohnya kita coba apa yang dilakukan Gen AI. Nah, itulah kenapa kita harus jujur dalam menggunakan Gen AI. Nah, orang nilai bagus tapi dengan Gen AI jelek juga, seperti itu. Nah, integrating Gen AI strategies for responsible Gen AI use in studies. You must know your responsibility to using Gen AI. You must only study the
copy it to your task. Just searching in GenAI, is it right or not? Your understanding or not about your task. Don't copy it. Said that. That is a responsibility to use GenAI. And that's all for me. That's all for me. Thank you for watching my explanation about GenAI. Thank you.